Sudah kirim SPT tahunan, tapi belum pernah cek ulang isinya. Hati-hati, banyak orang yang baru sadar ada kesalahan justru setelah SPT dikirim. Video ini saya akan menjelaskan cara mengecek kembali SPT tahunan orang pribadi yang sudah dilaporkan, supaya aman dan tidak perlu panik belakangan. Oke, langsung saja. Pertama, kita sudah login di akunnya Kortek yang kita miliki, ya. Setelah kita login, kita masuk ke bagian surat pemberitahuan SPT tahunan. Lanjut ke surat pemberitahuan SPT. Oke, nah di sini kita bisa lihat di bagian kiri itu ada SPT dilaporkan, ya. Kalau di sini kan konsep ya, konsep ini belum ada, tidak ada sama sekali karena kita sudah mengirim SPT-nya. Nah, di sini ada SPT dilaporkan. Boleh diklik aja SPT dilaporkan, ya. Di bagian bawah kita bisa lihat SPT PPH orang pribadi itu yang tahun 2025 ya. Ada tanda hijau dan juga ada merah. Nah, kita bisa lihat di bagian tanda mata ini untuk melihat kembali SPT yang telah kita laporkan. Oke, kita lihat kembali. Oke, di sini kita bisa lihat di bagian atas ya. Ada L5 yang seharusnya ini nggak perlu muncul, L5 ya. Nggak perlu muncul. Nah, mari kita lihat ke bagian isinya. Oke, kita lihat bagian induknya dulu. Oke, lanjut ke bagian bawah. Oke, untuk statusnya ini adalah gabung ya NPWP-nya. Nah, di bagian bawah ada namanya Instisar Penghasilan Neto. Nah, di sini kita sudah memilih ya dari pekerjaan nilainya 112. Oke, ini sudah kita jawab, sudah benar. Oke, lanjut ke bawah. Untuk perhitungan pajaknya nilainya sudah benar ya, tapi kita nggak tahu ini penghasilan dari suami atau si istri ya, karena ini NPWP-nya gabung sebenarnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 60. Penghasilan tidak kena pajaknya itu sebesar 67.500.000. Oke, kita ke bawah sedikit, ada PPh terutang sebesar 2.200.000 ya, berarti ada pajaknya harusnya. Statusnya harusnya kurang bayar gitu ya. Oke, lanjut ke bagian bawah. Di sini ada kredit pajak nilainya 120.000. Nah, di sini nih ada kesalahan. Jadi untuk mengakali SPT supaya nihil, nah dibuat di STP pasal 25. Ini salah ya. Ini salah. Ini nggak boleh dibuat seperti ini. Ya, nggak boleh dibuat seperti ini. Nah, oke, lanjut ke bagian bawah. PPh kurang atau lebih bayarnya 0 di sini tidak ada, maka status SPT-nya adalah nihil ya, nihil. Tapi harus diingat, karena ini SPT-nya gabung, berarti harusnya penghasilan si istri harusnya masuk ke bagian final. Nah, tetapi di sini penghasilan istri ya, penghasilan istri masih ada di bagian D, makanya terjadi kurang bayar ya, seharusnya nihil, dan yang diperhitungkan hanya yang dari penghasilan suaminya saja. Nah, ini perlu diperhatikan, jangan sampai salah dan jangan juga mengakali yang di bagian induknya supaya nihil ya. Nah, juga di bagian bawah ada pendapatan lain dari kecamatan ya, dari kecamatan. Nah, pendapatannya sudah dipotong tadi ya sebesar 120. Ini ya, ada penghasilan tambahan. Nah, sebenarnya kalau kita ada penghasilan tambahan dan itu memang ada, kita bisa masukkan ke bagian D-nya ya, ke bagian D. Kenapa? Karena di bagian D itu kan masih penghasilan dari bukti potong A2. Nah, di bukti potong yang lain di BP21 ada penghasilan lainnya, itu harus kita tambahkan juga ke bagian D ya, supaya sinkron antara penghasilan yang kita terima dan bukti potong yang kita dapat. Nah, jadi harus diperhatikan E ya dan D-nya.
Jadi kalau di E-nya itu ada 5 bukti potong, harusnya di D-nya juga 5 bukti potong. Tetapi ingat dulu, yang penghasilan si istri harus dimasukkan ke bagian final. Ya, karena memilih untuk gabung NPWP-nya. Oke, nah jadi kita bisa melihat inilah caranya kita lihat kalau ada kesalahan atau tidaknya di SPT. Nah, kalau seandainya memang benar ini salah, langsung aja pembetulan, ya, langsung aja pembetulan. Jadi jangan ditunggu, langsung aja pembetulan agar yang salah tadi bisa diperbaiki langsung. Nah, yang terpenting itu yang di bagian induknya. Jangan mengakali seperti ini, ya, di bagian STP di input. Karena di bagian STP ini tidak dikunci, langsung diinput di sini. Nah, itu salah ya. Oke, mungkin sekian dulu video singkat saya. Jumpa lagi di next video.